Halo everyone, welcome back to my channelnya Stephanie Eki. Oke, kita punya episode baru ya, dan di edisi episode kali ini ya kita akan membahas mengenai pentingkah ekspresi ketika main musik atau memimpin pujian atau bernyanyi di atas mimbar. Wow, ini penting banget ya buat kita pelayan-pelayan Tuhan, baik choir, singer, WL, semuanya yang ada di atas mimbar ya. Coba deh kalian, aku tanya, penting gak sih ketika nyanyi gitu ya, kita tuh pakai ekspresi memuji Tuhan? Penting dong. Menurut saya penting banget ya. Nah, kalau misalnya dari KBBI ya, kita lihat dulu ya, ekspresi dalam bernyanyi itu artinya apa? Coba ya. Ekspresi dalam bernyanyi berarti pengungkapan atau proses dalam mengutarakan, menyampaikan perasaan, maksud atau sebuah gagasan tertentu. Nah, berarti ketika kita nyanyi menyembah Tuhan, kita tuh sedang mengatakan apa yang lagu itu atau menyampaikan apa yang lagu itu sedang sampaikan gitu ya kepada jemaat, sehingga jemaat itu semakin terbawa menyembah Tuhan, semakin terbawa untuk ternyata Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu keren gitu ya, dengan cara kita menyembah dan ekspresi kita. Nah, coba kalian bayangin ya, ketika di gereja ada penyanyi yang mukanya tuh cuma datar doang, kayak misalnya nyanyi Tuhan Yesus baik ya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan gitu. Enak nggak? Coba dibandingin dengan orang yang tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kan gitu lebih enak ya. Ekspresinya tuh lebih dapat, ekspresinya lebih mencerminkan bahwa Tuhan Yesus tuh memang baik gitu ya. Nah, jadi kita mengutarakan apa yang memang kita yakini itu benar gitu. Nah, satu lagi, ketika kita menyembah Tuhan gitu ya, itu kita bisa mengutarakan isi hati kita juga, dan itu membantu jemaat untuk bisa menyembah Tuhan lebih lagi. Nah, ada 7 ekspresi dalam penyembahan ya teman-teman ya, sudah saya rangkumkan buat kalian semua. Yaitu yang pertama, kalian bisa pakai salah satunya ya, atau kalau bisa dipakai semua ya silahkan ya. Oke, yang pertama di Alkitab ada namanya yadah ya. Oke, ekspresi yadah ini adalah mengangkat kedua tangan untuk memuji Tuhan ya, mengangkat dua tangan memuji Tuhan gitu ya. Terus kemudian mengayunkan ke depan seperti sedang melempar sesuatu gitu ya, jadi kayak menyembah gitu dengan tangannya dua dilempar gitu ya. Nah, ini adalah pengucapan atau ekspresi yang kita keluarkan ketika kita itu mau bersyukur gitu ya, kita sangat bersyukur Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, itu namanya yadah ya teman-teman. Kalian bisa lihat di Kejadian 29 ayat 35. Nah, di situ diekspresikan kata bersyukur menggunakan kata yadah. Nah, next ya, yaitu kata taudah. Nah, kata taudah, ada yang pernah dengar kata taudah? Ini juga sama ya, merupakan ekspresi memuji Tuhan, tapi dia mengangkat tangan ke tempat kuasa kudus Allah, ke tempat kudus Allah, sambil mempersembahkan diri kita. Jadi kalau kita pas angkat tangan, terus kita kayak surrender gitu ya, kayak lagunya Hillsong ya, I surrender gitu ya, I surrender, I want to know you more. Terus pakai tangannya kita diangkat dua gitu ya, terus kita sambil mempersembahkan diri, itu namanya taudah ya. Kalian bisa lihat di Mazmur 50 ayat 14. Di situ ada namanya taudah, mempersembahkan diri. Nah, next ada ekspresi barak. Wah, apa tuh ya? Itu adalah pujian dalam bentuk merendahkan diri, sujud ya. Kebanyakan ada juga kalau di luar negeri tuh ada carry job atau elevation worship. Mereka tuh suka upper room worship ya. Mereka juga suka merendahkan diri sambil bersujud. Nah, itu menandakan kita tuh menundukkan diri dan berserah penuh kepada Tuhan ya. Seperti Ayub ya, di
Kitab Ayub 1 ayat 21. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu oke. Itu adalah Barak ya. Yang keempat namanya Syabak. Waduh, bahasanya susah ya. Syabak ya. Kita itu bersorak-sorai memuji Tuhan biasanya pakai lagu praise gitu ya, memberikan penghargaan tertinggi. Nah, kayak Daud ya. Daud membuat Mazmur nih di ayat Mazmur 147 ayat 12. Jadi dia bersorak-sorai kepada Tuhan, menunjukkan kekuasaan Tuhan dengan penghargaan tertinggi. Nah, itu namanya Syabak, pakai CH di belakangnya ya. Nah, yang kelima nih teman-teman bagus ya, namanya halal. Nah, pujian halal. Halal itu pujian disertai ungkapan kegembiraan yang luar biasa ya. Nah, di sini seperti Daud menari buat Tuhan. Jadi dia tampak sangat konyol ya, tampak konyol sampai mempermalukan diri saking-sakingnya senang gitu ya. Kayak Daud itu nggak pakai baju dia sembah Tuhan pokoknya gitu ya, sampai diejek sama istrinya sendiri gitu ya. Nah, ini di Mazmur 113 ayat 3 ya. Dia memuji Tuhan sampai mempermalukan diri. Nah, itu ekspresi ya, ekspresi halal. Yang keenam ada namanya zamar. Nah, ekspresi zamar apa itu ya? Memuji Tuhan diiringi musik. Nah, misalnya ada, ini kalian pernah dengar ini enggak? Worship, spontaneous worship. Nah, sekarang zaman banget ya, spontaneous worship. Jadi itu sebenarnya nggak ada di lirik lagu, tapi ketika waktu penyembahan dia tuh nambahin lirik terus kemudian dinyanyiin sama-sama sama jemaat. Nah, ini namanya zamar ya, memuji Tuhan diiringi musik gitu. Mazmur 147 ayat 7 gitu. Nah, yang terakhir apa teman-teman? Ekspresi tehilah. Nah, ekspresi tehilah itu adalah pujian pengagungan. Ya, dia diagungkan, raja diagungkan tinggi gitu ya. Dengan ekspresimu, oh Tuhan, kau keren banget gitu ya. Itu namanya tehilal gitu ya. Banyak ya ternyata. Saya ulangin ya teman-teman, dari ekspresi yang pertama ya, ekspresi yadah, yaitu untuk mengucap syukur terhadap Tuhan. Ekspresi yang kedua adalah taudah. Oke, taudah itu untuk mempersembahkan diri kita, surrender kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah barak ya. Barak itu adalah pujian untuk merendahkan diri. Kita sujud karena kita tunduk kepada Tuhan. Oke. Nah, yang keempat syabah, memberikan penghargaan tertinggi kepada Tuhan. Yang kelima ekspresi halal ya, saking gembiranya sampai konyol terlihatnya, saking sukacitanya ya di hadapan Tuhan, namanya halal. Terus yang keenam adalah zamar ya, dimana kita memuji Tuhan diiringi dengan musik, tarian musik gitu ya. Nah, 7 tehilah. Tehilah itu adalah ekspresi pujian pengagungan terhadap Tuhan. Nah, mana nih yang teman-teman udah sering pakai di gereja ya? Kalau ada yang belum pernah pakai gitu ya, angkat tangan aja nggak mau gitu, silahkan bertobat ya. Karena gimana Tuhan tahu kita tuh cinta sama Tuhan gitu kalau ekspresinya aja nggak kelihatan gitu ya. Saya pernah dengar ada seseorang yang diangkat ke surga gitu ya. Di surga tuh kerjaan kita cuma nyanyi teman-teman, cuma muji Tuhan ya. Walaupun ada kegiatan lain, kita juga basic core-nya tuh muji Tuhan gitu. Nah, kalau kita nggak bisa muji Tuhan dengan ekspresi kita bersyukur, itu tandanya kita belum menang ya. Orang yang menang itu pasti mengucap syukur dengan ekspresi. Nah, ini penting juga buat pemusik ya, terutama pemusik nih yang sering kalau main cuman fokus sama kunci, kalau main cuman fokus sama apa tuh namanya aturan tata lagunya gimana gitu ya. Nah, coba kalian sambil nyanyi teman-teman ya, sambil nyanyi, sambil nggak cuman menganggap main musik itu adalah jadwal aja, memenuhi jadwal ya. Sehingga jemaat ketika lihat kalian pun terberkati ya. Bagaimana kalian bisa menyalurkan apa ya, karunia Tuhan, menyalurkan urapan Tuhan kalau kalian itu aja nggak mudeng nyanyi apa gitu ya. Kadang-kadang pemusik gitu soalnya nggak ngerti ini lagunya tentang apa, temanya apa, yang penting main aja gitu ya, karena saking-sakingnya tiap minggu dia yang main gitu ya. Bertobatlah ya teman-teman ya. Jadi maksudkan apa yang kita nyanyikan
dan nyanyikan apa yang kita maksudkan. Kalau pengagungan ya coba tanganmu diangkat tinggi, Engkau baik Tuhan gitu. Kalau misalnya kamu surrender sama Tuhan ya coba bersujud ya, kasih penghargaan tertinggi terhadap Tuhan gitu ya. Nggak ada yang mustahil ya teman-teman. Walaupun mungkin ada orang bilang aku tuh nggak bisa berekspresi, nggak bisa, berarti hidupmu belum menang. Kalau kamu menang, kamu pasti bisa berekspresi ya. Bayangin, kamu harusnya masuk neraka, tapi Tuhan selamatkan. Jadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu pasti meluap gitu ya. Kenapa? Kamu lihat sepak bola aja kamu bisa bilang gol gitu ya. Kenapa muji Tuhan nggak bisa? Nah itu ya, itu yang harus dipertanyakan kepada diri kita sendiri. Oke, sampai sini deh saya sampaikan ya. Pentingkah berekspresi ketika melayani Tuhan di mimbar gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, share juga kepada orang-orang di sekitarmu supaya mereka juga sama-sama bertobat ya. Kita semua sama-sama bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Oke, terima kasih. See you in the next video guys and bye-bye.